Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ya ikhwani fillah al-aizah, teman-temanku sekalian, para subscriber dimanapun kalian berada, insyaallah mulai pada malam hari ini, yaitu malam pertama, Al-Fakir akan menjelaskan sedikit tentang ilmu tajwid. Ya, tajwid menurut bahasa adalah tahsin atau memperbagus, yang memperindah bacaan kita. Artinya memperindah, ya. Itu yang disebut dengan ilmu tajwid, ya, dalam bahasa. Ya, adapun dalam istilah dan mustahaknya, yaitu yang membaca Al-Quran wajib menerapkan tajwid saat membaca ayat-ayat Al-Quran. Ya, itu tentang ilmu tajwid atau definisi daripada ilmu tajwid. Maka dapat kita simpulkan, yaitu ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dan makhrajnya, serta mengeluarkan huruf dan makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Ya, itu bisa kita artikan secara keseluruhan. Ya, jadi saya ulangin, ya, bisa kita katakan ilmu tajwid yaitu mengetahui tentang kaidah-kaidah serta cara-cara membaca Al-Quran dengan mengeluarkan huruf dan dari makhrajnya serta memberi hak dan mustahaknya. Ya, itu tentang ilmu tajwid. Adapun hukum-hukum ilmu tajwid, ada beberapa hukum di dalam Al-Quran mengenai tentang ilmu tajwid, di antaranya yaitu hukum nun mati dan tanwin. Ya, kita jelaskan satu persatu. Ya. Hukum nun mati, ya, kita langsung masuk ke dalam hukum nun mati dan tanwin. Ya, di sini ada nun mati atau tanwin. Ya, tanwin itu adalah harokatnya ada dua. Yang pertama fathaten, kasroten, yang ketiga adalah dhammaten. Ini yang disebut dengan tanwin. Ya. Jadi ketika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka ada hukum-hukumnya juga. Ya. Yang pertama, hukum nun mati atau tanwin ini, ya, memiliki 4 hukum. Yang pertama adalah ilhad. Ya, yang pertama adalah ilhad. Nah, ilhad di sini artinya jelas. Maksudnya adalah ketika dia nun mati tersebut atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf ilhar tersebut, ya, huruf ilhar ini, maka nunnya dibaca jelas. Ya, tidak boleh didengungkan dan juga nggak boleh dibalik dan juga apalagi disamarkan. Ya, apabila nun mati atau tanwin tersebut bertemu dengan huruf-huruf ilhar. Nah, pertanyaannya sekarang, ada berapakah huruf-huruf ilhar? Jawabannya adalah huruf ilhar itu ada 6. Ya, ada 6 huruf ilhar tersebut. Ya, kawan, ya. Diingat, huruf ilhar itu ada 6 huruf. Huruf yang pertama adalah ya. Huruf pertama adalah alif atau bisa disebut dengan hamzah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ain. Ya. Yang ketiga adalah ghain. Ya.
Yang keempat adalah ha. Yang kelima adalah ha. Yang keenam adalah kho. Jadi semuanya huruf idhar tersebut adalah ada 6. Ya. Jadi jika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf yang 6 ini, ya baik itu alif, ain, ghain, ha dan kho, maka bacaannya jelas. Ya, contohnya, ya, contoh nun mati bertemu dengan alif. Ya, contohnya adalah man amana. Ya, man amana. Gak boleh kita membacanya dengan dengung. Contohnya seperti ini. Man, gak boleh. Tapi kita membacanya dengan jelas. Man amana. Dan juga gak boleh kita membacanya dengan disamarkan. Contohnya mau amana. Gak boleh. Tapi harus jelas. Karena apa? Karena ada nun mati bertemu dengan alif atau hamzah. Ya, ini yang pertama, contoh yang pertama. Contoh yang kedua yaitu ain. Ya. Atau ghain. Ya, ha. Pada intinya ketika ada nun mati atau tanwin ini bertemu dengan huruf yang 6 di sini, ya, huruf yang 6 ini, maka bacaannya adalah jelas atau hukumnya adalah idhar. Itu yang pertama. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua adalah idgham. Yang kedua adalah idgham. Ya. Arti idgham di sini apa? Dengung. Atau memasukkan satu huruf ke huruf yang lain, itu disebut dengan idgham. Ya. Jadi huruf idgham di sini, ya. Huruf idgham di sini ada berapa? Sama, hurufnya juga ada 6. Ya. Huruf idgham juga ada 6 semuanya. Ya. Cuma beda hurufnya. Kalau huruf idhar kan alif, ain, ghain, ha dan kho. Ya. Kalau huruf idgham ini yang pertama adalah ya, yang kedua ro, yang ketiga mim, yang keempat lam, yang kelima waw, yang keenam atau yang terakhir adalah nun. Ya. Jadi ikhwani fillah al-ahibba, kalau misalkan ada nun mati, ya ada nun mati bertemu atau tanwin, ya ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idgham ini, huruf yang 6 ini, maka bacaannya dengung. Ya, didengungkan. Gak boleh dijelaskan. Ya, contohnya, contoh daripada idgham satu aja. Ya, Al-Fakir akan memberikan contoh satu aja. Yang lainnya, ya, antum semuanya bisa antum cari sendiri di dalam Al-Quran, banyak contoh-contohnya. Ya, ada intinya setiap ada nun mati atau tanwin itu bertemu dengan huruf 6 ini, ya baik itu ya, ro, mim, lam, waw dan nun, maka bacaannya adalah dengung. Hukumnya idgham. Ya, contohnya nun mati bertemu dengan iya. Ya, mayyamal. Ya. Ini mayyamal. Maka bacaannya adalah didengungkan. Gak boleh dibaca man ya'mal. Ya. Tapi bacaannya bagaimana? Mayyamal. Ya, didengungkan. Ya. Nah, idgham di sini, ya, perlu kalian ketahui, ya ikhwani fillah al-ihibba, perlu kalian ketahui, idgham di sini terbagi menjadi 2 bagian, ya ikhwan. Ingat, ya, idgham di sini terbagi menjadi 2
bagian. Yang pertama idgham biguna, yang kedua idgham bilaguna. Baik. Kita catat di sini. Boleh kalian catat juga di buku tulis kalian, ya. Yang pertama idgham biguna. Ya, idgham biguna. Maksud idgham biguna ini apa artinya? Dengan dengung, didengungkan, ya. Idgham biguna itu dengung, ya, didengungkan. Contohnya, ya, may ya'mal, ya, min waraihim min ni'matin, ya, mimma may ya'mal min waraihim min ni'matin. Itu huruf-huruf idgham biguna. Jadi huruf idgham ini yang 6 ini terbagi menjadi 2, ya, 2 bagian. Jadi idgham biguna hurufnya ada 4. Yang pertama iya, yang kedua mim, yang ketiga wawu, yang keempat nun. Ini huruf-huruf idgham biguna, ya. Yang kedua yaitu idgham bila guna. Ya, idgham bila guna. Apa arti daripada idgham bila guna, ya ikhwan? Artinya adalah tanpa dengung. Ya, idgham bila guna artinya tanpa dengung. Ya, maksudnya apa? Ya jangan didengungkan, nggak boleh kita mendengungkan ketika nun mati atau tanwin ini bertemu dengan idgham bila guna. Apa itu idgham? Ada berapa huruf idgham bila guna? Ya sisa daripada idgham biguna. Ya, huruf idgham kan semuanya ada 6. Ya, terbagi menjadi 2. Yang 4 sudah dipilih buat idgham biguna. Sisa 2. Apa itu hurufnya? Yang 2 itu yaitu apa? Ro dan lam. Ya, huruf ro dan lam. Maka ketika ada nun mati atau tanwin di sini bertemu dengan ro atau lam, maka tidak boleh didengungkan. Ya, contohnya nun mati ketemu lam, malam ya'lam. Malam ya'lam, nggak boleh kita membacanya malam, nggak boleh. Tapi cukup kita membacanya malam, ya, nggak boleh didengungkan. Tapi tetap dia itu huruf idgham, ya, malam atau ro, marro'ahu staghna, arro'ahu staghna, nun mati ketemu ro, arro'ahu staghna, arro'ahu staghna, nggak boleh didengungkan, nggak boleh dibaca arro'ahu staghna, ya, ya ikhwan fillah, ya, jangan mentang-mentang suara kita bagus maka tajwid dan makhrajnya dihilangkan, ya, dibelakangin, nggak boleh, ya. Untuk masalah suara bagus itu urusan belakangan, yang penting makhraj dan tajwidnya benar, ya. Ikhwani fillah, ya, cukup Al-Fakir cukupkan untuk pada malam hari ini pembahasan kita mengenai tentang ilmu tajwid sampai dengan idgham, ya, dan juga pembagian idgham, ya. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang iqlab dan juga ikhfa, ya, masih mengenai tentang nun mati tanwin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa, ya, like, share, komen, dan subscribe, ya, karena subscribe itu gratis. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.